Bab 81. Siapa si cantik nomor 1? Teman, beranikah kau menghinaku? Wajah Mao Zhang menjadi gelap dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia adalah CEO sebuah perusahaan dan berpenghasilan 1 juta yuan setahun. Fakta bahwa orang miskin di depannya ini berani menghinanya membuatnya sangat marah. Ya, aku menghinamu. Memangnya kenapa kalau kamu pakai Rolex? Kenapa kamu sombong sekali? Enyahlah. King Feng tersenyum dingin dan meremehkan. Dia membenci orang-orang sombong yang memamerkan kekayaan mereka. Beraninya Mao Zhang bersikap sombong di hadapannya. Dia pantas dihajar. Sobat, aku ini jutawan. Apa kau iri? Aku memandang rendah orang miskin sepertimu yang tidak punya uang dan tidak bisa menafkahi seorang wanita. Kenapa kau makan di restoran Valentine? Apa kau sedang mencari sugar mummy? Cemburu. Aku iri padamu. King Feng memutar matanya. Untuk apa aku cemburu pada seorang jutawan? Satu-satunya cara menghadapi orang sombong yang suka pamer adalah dengan menjadi lebih pamer daripada mereka. Ayah. King Feng melemparkan kartu banknya ke meja dan berkata dengan dingin, buka matamu dan lihat ada berapa banyak uang di sana. Pelayan di sekitar yang mendengar keributan itu segera datang. Atas permintaan Mao Zhang, ia memasukkan nomor kartu ke dalam laptop. Wah, 10 juta. Mulut Mao Zhang menganga karena terkejut ketika melihat jumlah uang di rekening itu. Mao Zhang tiba-tiba teringat kalimat, seekor harimau yang berpura-pura menjadi kucing. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh dan ia merasa sangat malu. Bro, kamu kaya banget. Ada 10 juta yuan di rekening bankmu, tapi kenapa kamu pakai seragam kamuflase seharga 20 yuan? Kamu mempermainkanku ya? Mao Zhang ingin menangis. Mao Zhang, siapa yang menurutmu miskin? King Feng mengangkat sebelah alisnya dan bertanya dengan dingin. Aku orang yang malang. Wajah Mao Zhang memerah dan ia tergagap. Ia hanya punya 1 juta, sementara yang lain punya 10 juta. Jelas, ia orang yang malang. Ini adalah hari paling memalukan dalam hidupnya. Awalnya ia ingin memamerkan kekayaannya di depan King Feng, tetapi ia tidak menyangka akan direndahkan. Kalau kamu lebih miskin dariku, kenapa kamu pamer? Enyahlah. King Feng menghina Mao Zhang dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi harga dirinya. Kalau ada yang harus pamer, seharusnya aku. Bagaimana mungkin kamu? Mao Zhang menunduk malu dan buru-buru pergi. Kekayaan bersihnya mencapai 1 juta yuan. Membandingkannya dengan King Feng akan menjadi penghinaan. Ia sangat malu. Kakak Gan, kemampuanmu dalam menghina benar-benar hebat. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan memuji. Dia sudah tahu di Hotel Green bahwa King Feng sangat ahli dalam menghina orang lain ketika dia menghina ketiga tuan muda. Namun, dia masih terkejut setelah menyaksikan keterampilan menghinanya yang mengesankan hari ini. Saya tidak sehebat itu. Mungkin hanya nomor 1 di dunia. King Feng mengangguk dan berkata dengan narsis. Ketika kecil, King Feng adalah anak yang baik. Ia tidak pernah menghina siapapun. Namun, ketika orang tuanya menghilang dan anggota keluarga Li mulai menghinanya, ia belajar untuk membalas agar tidak dihina. Ketika ia dibawa oleh gurunya ke benua serigala, ia awalnya berpikir bahwa ia tidak akan dihina lagi. Namun, orang-orang asing itu tetap menghinanya dan memanggilnya babi kuning dan anjing Cina. King Feng sangat marah dan mulai belajar bagaimana menghina orang lain. Dia belajar dari penghina nomor 1 selama setahun dan setelah itu, orang-orang yang menghinanya tidak ada tandingannya. Saat berada di benua serigala, ia pernah menghina 3 orang hingga mati. Hal itu menjadi legenda dunia bawah. Kamu narsis banget. Nomor 1 di dunia, iya. Ruyan Liu mengerutkan bibirnya dan terdiam melihat narsisme King Feng. Kakak, kamu punya pacar? Saudara Gan, tidak. Kenapa saudara Gan bertanya? Apakah saudara Gan tertarik? Kakak Gan, kamu bilang aku narsis. Kamu juga nggak jauh lebih baik. King Feng tersenyum tipis dan berkata. Kau banyak bicara. Siapa wanita tercantik di kota Laut Timur? Ruyan Liu menyesap anggur merah. Wajahnya dipenuhi rayuan. Tentu saja Suelin. Dialah kecantikan nomor 1, jawab King Feng tanpa ragu. Suelin adalah istrinya, jadi tentu saja, dialah yang tercantik. Kak Gan, aku beri kamu kesempatan lagi. Siapa yang paling cantik di kota Laut Timur? Ruyan Liu tersenyum dingin dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak menyangka bahwa King Feng akan mengatakan bahwa Suelin adalah yang paling cantik, dan awalnya mengira bahwa King Feng akan mengatakan bahwa dialah yang paling cantik. Semua wanita itu sombong. Terlebih lagi, Ruyan Liu memiliki hubungan yang kompetitif dengan Suelin dan diam-diam membandingkan dirinya dengannya. Karena itu, ia merasa tidak senang ketika King Feng mengatakan bahwa Suelin adalah yang paling cantik. Melihat niat membunuh di mata Ruyan Liu, King Feng terkejut. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan.
Seharusnya ia tidak mengatakan wanita lain paling cantik di depan wanita lain. Tidak ada wanita yang akan menerima hal itu. Kakak Gan, tentu saja kau wanita tercantik di kota Laut Timur. Untuk memperbaiki kesalahannya, King Feng segera memuji Ruyan Liu sebagai wanita tercantik. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali ke kantor. Ruyan Liu menghabiskan tetes terakhir anggur merahnya. Wajahnya menggoda dan jelas, dia senang dengan kata-kata King Feng. Semua perempuan suka tampil cantik. Mereka semua senang dengan kata-kata manis. Hal itu berlaku bagi semua perempuan, secerdas apapun mereka. Terima kasih, Kak Gan. King Feng berterima kasih padanya ketika mendengar Ruyan Liu akan mengantarnya kembali ke kantor. Vroom. Ruyan Liu duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil dan melaju menuju Ice Snow Corporation. Kantor CEO Ice Snow Corporation. Presiden Lin, saya sarankan kita pecat saja King Feng. Perusahaan kita tidak membutuhkan karyawan seperti dia. Seorang pria parubaya berusia 40 tahun mengerutkan kening dan berkata. Pria parubaya itu mengenakan kostum 7 serigala. Ia sedikit botak dan perutnya buncit. Ia tampak sangat mirip dengan Qiang Hu. Namanya Jian Junhu, wakil presiden perusahaan dan ayah dari kepala keamanan Qiang Hu. Dia sangat marah karena putranya dipukuli oleh King Feng. Putranya telah mengajukan keluhan terhadap King Feng, tetapi CEO sebenarnya tidak memecat King Feng. Hal ini membuat Jian Junhu semakin marah. Karena itu, ia secara pribadi datang ke kantor CEO untuk meminta agar CEO memecat King Feng. Paman Hu, Anda adalah karyawan senior di perusahaan ini. Mengapa Anda repot-repot mengurus karyawan biasa? Itu hanya pertengkaran kecil, tidak perlu memecatnya. Suelin mengerutkan kening dan semburat ketidakpuasan muncul di wajahnya. Jian Junhu adalah anggota pendiri perusahaan dan diangkat sebagai wakil presiden perusahaan. Suelin sangat menghormati para pendiri perusahaan sehingga ia memanggil mereka yang lebih tua dengan sebutan Paman. Namun, Paman Hu telah sangat mengecewakannya, ia ingin memecat suaminya. Bab 82. Wakil Presiden mencari masalah. CEO, Anda harus memecat Li King Feng. Dia berani memukul putra saya, kepala keamanan. Dia melawan atasannya. Jian Junhu berkata lantang dengan perut buncitnya. Dia sangat membenci Lili. Dia bahkan tidak tega memukul putranya, tetapi orang jahat ini berani memukulnya. Orang ini harus dipecat. Ya, Presiden. Ayah saya benar. Karyawan seperti ini yang berani melawan atasannya harus dipecat. Qiang Hu berdiri di samping dan berkata. Entah kenapa, ia merasa CEO tidak ingin memecat Lili. Ia sudah menulis surat pengaduan, tetapi CEO tidak bertindak. Karena tidak punya pilihan lain, ia meminta ayahnya untuk membalas dendam. Baru saja berjalan ke kantor CEO, dia mendengar mereka meminta Suelin untuk memecatnya. Dia langsung merasa kesal. Apa-apaan ini, aku sudah bekerja keras sekali untuk menyelesaikan kerja sama perusahaan. Aku bahkan mengorbankan integritasku dan setuju Ruyan Liu menjadi kakak iparku. Tapi kalian berani protes dan ingin memecatku. Mereka menusuknya dari belakang. Itu tindakan penjahat dan tidak bisa ditoleransi. Peng. King Feng Li langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Siapa yang ingin memecat saya? King Feng Li berjalan dengan langkah lebar ke dalam kantor dan berkata dengan tidak senang. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk tanpa mengetuk? Apa kamu tahu aturannya? Jian Junhu mengerutkan kening dan menguliahi. Ia belum pernah bertemu dengan King Feng, jadi ia tidak tahu siapa pemuda yang ingin ia pecat itu. Bukan urusanmu kalau aku mengetuk atau tidak. Kamu siapa sih? King Feng Li melirik si gemuk botak itu dan berkata ringan. Saya wakil presiden perusahaan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau tahu kesalahanmu sekarang? Jian Jun tersenyum dingin dan bersikap angkuh seperti atasan. Di perusahaan tersebut, ada beberapa petinggi yang suka bersikap angkuh dan bersikap arogan di hadapan para karyawan. Oh, Anda wakil presiden. Maaf. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin memecat saya? Apakah saya tidur dengan istri Anda? Atau apakah Anda gila? King Feng Li tersenyum dingin dan menghina. Buddha butuh dupa dan manusia butuh harga diri. Kalau kau coba cari masalah denganku, aku akan balas dendam. Siapa peduli kalau kamu wakil presiden? Kalau kamu berani menceramahiku dan bahkan memecatku, kamu musuhku. Keyakinan King Feng adalah menghina dan memukuli musuh-musuhnya tanpa ampun. Orang bijak pernah berkata, perlakukan temanmu dengan baik, dan jangan bersikap enteng terhadap musuhmu. Teman, beraninya kau menghinaku. Apa kau tidak tahu aku wakil presiden? Aku tahu itu. Kau masih berani menghinaku meskipun kau tahu. Aku punya kekuasaan dan status yang lebih tinggi darimu. Dengan satu perintah, aku bisa memecatmu. Kau percaya padaku? Jian Junhu mengancam. Wajahnya pucat pasi.
Sebagai wakil presiden perusahaan, ia memegang kekuasaan yang sangat besar dan posisinya tepat di bawah Suelin. Ia terbiasa menyalahgunakan kekuasaannya di perusahaan. Ia terbiasa dengan para karyawan yang menjilat dan memperlakukannya dengan hormat. Sekarang, pemuda ini berani menghinanya. Dia ingin mati saja. Aku bisa membedakan dengan jelas antara kebaikan dan kebencian. Tentu saja aku akan menghinamu karena kau ingin memecatku. Dasar bodoh. King Fengli memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan. Dia merasa orang di depannya ini terbelakang. Buat apa aku menghinamu kalau kamu tidak bilang mau memecatku? Anda adalah King Fengli, orang yang menabrak anakku. Mendengar kata-kata Lily, Jian Junhu tertegun sejenak. Ia kemudian menyadari bahwa pemuda ini adalah orang yang ingin ia pecat. Dia belum pernah bertemu dengan King Feng sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Namun, pertemuan ini membuatnya semakin marah dan semakin bertekad untuk memecat orangnya. Keke, jadi kau ayah Qiang Hu. Pantas saja kalian berdua mencari masalah denganku. Kalian berdua memang sombong. Ketika dia mengetahui bahwa pria itu adalah ayah Qiang Hu, King Feng menjadi lebih belak-belakan. CEO, Anda juga melihatnya. Orang ini, bernama King Feng, terang-terangan menghina orang lain dan tidak menghormati atasannya. Dia bahkan berani memukuli atasannya. Tolong pecat dia. Jian Junho menoleh dan berkata kepada Suelin. Dia tahu dia tidak akan menang dalam perdebatan verbal dengan pemuda itu. Dia hanya bisa meminta CEO untuk memecatnya. Wakil Presiden Hu, saya tegaskan lagi. Saya tidak akan memecat King Feng. Kilatan ketidaksenangan muncul di wajah Suelin, dan ia semakin tidak senang terhadap Jian Junho. Sebelumnya, dia memanggil Jian Junho dengan sebutan Paman Hu. Sekarang, dia memanggilnya Wakil Presiden. Itu pertanda dia sedang marah. CEO, saya ingin tahu. Mengapa Anda menolak memecat Li King Feng? Jian Junho mengerutkan kening ketika mendengarnya memanggilnya Wakil Presiden. Ia tahu bahwa CEO itu tidak senang padanya. Tetapi dia tidak mengerti mengapa CEO malah melindungi King Feng Li dan bukannya memecatnya. Wakil Presiden Hu, izinkan saya memberitahu Anda. Saat ini, King Feng mengawasi kemitraan dengan Ruyan Liu. Dia sangat penting bagi perusahaan, jadi saya tidak bisa memecatnya. Suelin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Lelucon apa ini? Bagaimana mungkin karyawan biasa seperti dia bisa menjalin kerjasama dengan Ruyan Liu? Aku tidak percaya. Jian Junho menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Ruyan Liu adalah CEO Liu Corporation. Liu Corporation adalah perusahaan papan atas di Tiongkok. Mustahil baginya untuk menyukai bajingan seperti King Feng. Keke, bagaimana kalau aku bisa menandatangani kerjasama dengan Ruyan Liu? Lili King Feng tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata Jian Junho. Kilatan penghinaan melintas di matanya. Jika kamu tidak bisa mencapai sesuatu, bukan berarti aku juga tidak bisa. Aku tidak hanya menjalin kerjasama dengan Ruyan Liu, dia juga telah menjadi Gun Sisterku. Jika kau benar-benar bisa menjalin kemitraan dengan Ruyan Liu, aku akan meminta maaf padamu. Jika tidak, aku akan memecatmu. Jian Junho menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Baiklah, aku akan menunjukkan kontrakku dengan Ruyan Liu. King Feng Li tersenyum tipis dan bersiap mengambil kontrak itu. Namun ekspresinya berubah pada saat berikutnya, oh tidak, kontraknya ada di tas kerja saya dan saya meninggalkannya di mobil Ruyan Liu. Maaf, saya meninggalkan kontraknya di mobil Ruyan Liu. Wajah Lili King Feng berubah canggung. Ia siap mengeluarkan kontrak itu untuk membalas Jian Junho. Namun, ia lupa kontrak itu. Kamu bohong sama siapa? Kamu meninggalkan kontraknya di mobil Ruyan Liu. Dia yang nganter kamu pulang. Jian Junho berkata dengan nada meremehkan. Kenapa Ruyan Liu, seorang CEO, mengantarmu ke karyawan biasa? Orang ini sedang membual. Melihat bahwa King Feng tidak bisa mengambil kontrak itu, ekspresi Suelin pun berubah. Ia mengatakan bahwa King Feng bertanggung jawab atas kemitraan dengan Ruyan Liu. Namun, sekarang, ia tidak bisa menunjukkan kontraknya. Hal ini membuatnya sedikit terdiam. King Feng Li, kau tidak hanya menghajar atasanmu, kau juga mengabaikan atasanmu dan berbohong kepada CEO. Aku telah memutuskan sekarang, untuk memecatmu dari Ice Snow Corporation. Jian Junho tersenyum dingin dan mengumumkan pemecatan King Feng. Bab 83. Rencana kecil Gun Sister. Yo, siapa yang akan memecat King Feng Li? Tiba-tiba terdengar suara menawan dari luar ruangan. Ruyan Liu yang mengenakan gaun merah dan bertubuh anggun berjalan masuk dengan sepatu hak merah. Setelah mengantar Lily kembali ke perusahaan, ia hendak pergi, tetapi melihat kontrak di dalam mobil. Ia berhenti sejenak, menyadari bahwa Lily lupa membawa kontrak itu, jadi ia membawanya.
Tidak terlintas dalam benaknya bahwa dia mendengar seseorang akan memecat King Feng Li ketika dia baru saja masuk. Hal ini membuatnya sangat tidak puas. Li King Feng sekarang adalah saudaranya. Bukan giliran orang lain untuk menindasnya. Kalau perlu, dialah yang akan melakukannya. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jian Junhu tidak mengenal Ruyan Liu. Ia hanya merasa wanita di depannya sangat cantik, jadi ia bertanya. Tentu saja, dengan identitas Jian Junhu, dia bahkan tidak bisa menghubungi Ruyan Liu. Memang, perjamuan amal perusahaan Liu tidak mengundang perusahaan es dan salju. Suelin dapat hadir karena Li King Feng meminta kartu undangan kepada Ruyan Liu. Perusahaan Liu lebih unggul dan orang biasa bahkan tidak bisa diperhatikan. Perusahaan Esno terlalu lemah bagi mereka. Aku baru saja mendengar bahwa kau tampaknya memecat King Feng Li, kan? Ruyan Liu tersenyum menawan. Matanya yang indah berkilat licik. Dia mulai mempertimbangkan dalam benaknya, karena orang di depannya akan memecat King Feng Li, lalu apakah dia harus mempekerjakannya? Ini adalah kesempatan yang harus ia manfaatkan. Ya, Li King Feng menipu presiden dan memukuli pejabat tinggi. Tentu saja kami ingin memecatnya. Jian Junhu tersenyum tipis dan berkata. Meskipun dia tidak mengenal wanita cantik di depannya, dia bertanya dan dia dengan senang hati menjawab. Oh, Gun Brother, Snow Corporation ingin memecatmu, tidak ada yang menginginkanmu di sini. Tapi Gun Sister menginginkanmu, jadi aku akan mempekerjakanmu. Ruyan Liu tersenyum menawan. Matanya yang indah berkilat bahagia, memperlihatkan senyum menawan kepada Li King Feng. Senyumnya sungguh menawan. Orang-orang di sekitarnya terpesona. Rubah betina. Melihat paras Ruyan Liu yang menawan, Suelin memarahi dalam hati, memiliki kesan yang sangat buruk terhadapnya. Ruyan Liu baru saja menyinggung soal kakak dan adik. Apa itu? Ekspresi wajah Suelin yang dingin berubah, agak bingung. Mungkinkah mereka berdua berjodoh? Mungkin tidak. Ruyan Liu memiliki status setinggi itu, bagaimana mungkin dia menyukai Li King Feng? Meskipun memikirkannya dalam hati, dia agak khawatir. Aku sial. Kakak ini mau mempersulitku. Melihat tatapan licik Ruyan Liu, King Feng Li tahu dia melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mengatakan bahwa dia adalah kakak ipar di depan presiden untuk menunjukkannya kepada Suelin. Suelin merasa Ruyan Liu tidak mudah dihadapi. Kak, pertama-tama, terima kasih. Tapi aku baik-baik saja di Snow Corporation. Aku tidak akan bergabung dengan perusahaanmu. King Feng Li tersenyum tipis dan menolak pergi ke perusahaan Ruyan Liu. Lagi pula, kata-kata Gun Sister menginginkanmu, membuat Li Feng merasa canggung dan tertekan. Suelin kemungkinan besar akan salah paham. Keterampilan wanita licik itu sangat kuat. Ketika dua wanita berkumpul, mereka bertengkar, yang membuatnya sangat tertekan. Kakak. Si brengsek itu, Li King Feng, benar-benar memanggil Ruyan Liu dengan sebutan kakak. Vampir sialan ini benar-benar merayu suamiku. Wajah dingin Suelin menunjukkan sedikit amarah, dan melotot ke arah Ruyan Liu. Namun, Li King Feng adalah suaminya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Li King Feng pergi ke Ruyan Liu, yang merupakan ancaman baginya. Ayo, Sue kecil, hajar perempuan jalang ini. Ia menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Nona Liu, jangan repot-repot. Perusahaan es dan salju kita tidak akan memecat Li King Feng. Suelin melirik Ruyan Liu dengan dingin. Matanya yang indah menunjukkan sedikit peringatan. Niatnya jelas, apapun yang terjadi, aku tidak akan memecat Li King Feng. Kau ingin Li King Feng bekerja menggantikanmu, tidak mungkin. Pada saat yang sama, ia memberi Ruyan Liu isyarat untuk tidak mengganggu Li King Feng. Adapun apakah Ruyan Liu bisa mengerti maksud Suelin? Atau dengarkan peringatannya? Itu tidak jelas. Hehe, Suelin. Aku baru saja mendengar seseorang mengatakan mereka akan memecat Li King Feng. Benar, kan? Karena perusahaan es dan salju tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Aku akan memberinya posisi manajer, dengan gaji 10 juta yuan setahun, jauh lebih baik daripada menjadi staf kecil di perusahaanmu. Ruyan Liu tersenyum menawan, mengabaikan peringatan Suelin. Meskipun Li Feng adalah staf perusahaan es dan salju, ia juga saudara laki-lakinya. Sebagai saudara perempuan, ia tentu saja harus melindungi saudara laki-lakinya. Presiden, karena wanita ini menginginkan Li Qingshan, pecat saja dia dan biarkan dia pergi ke perusahaannya. Jian Junhu tersenyum dingin dan berkata, saat ini, Li telah menjadi pria yang berselingkuh dengan wanita cantik itu. Kalau tidak, bagaimana wanita cantik ini akan membantu Li? Baru saja si cantik bicara tentang memberi Li posisi manajer umum yang menghasilkan puluhan juta dolar setahun. Di mata Jian Junhu, itu omong kosong dan semacam bualan. Wakil presiden seperti dirinya tidak mungkin menghasilkan puluhan juta setahun, dan staf kecil sepertimu ingin mendapatkannya.
Omong kosong belaka. Diam. Sekali lagi, Liu Qingfeng tidak bekerja di perusahaan Liu. Tidak ada yang bisa memecatnya. Kau kan wakil presiden. Siapa yang memberimu hak bicara sebebas-bebasnya? Wajah Suelin dingin. Bibir merahnya melengkung, dan dia memarahi Jian Junhu tanpa ampun. Suelin memperlakukan staf lama dengan sangat baik sebelumnya. Namun, ia menyadari bahwa semakin baik seseorang memperlakukan mereka, semakin arogan mereka. Ini perusahaannya. Ia berhak memutuskan siapa yang akan dipecat. Yang lain tidak punya hak istimewa untuk menyalahkan orang lain. Mendengar kata-kata Suelin, ekspresi wajah Jian Junhu berubah. Matanya memancarkan sedikit amarah. Siapa dia? Dia adalah salah satu staf tertua di perusahaan dan wakil presiden. Dia bekerja dengan kakek Suelin sebelum dia bergabung dengan perusahaan. Namun, Suelin memintanya diam karena tongkatnya kecil dan memarahinya di depan orang lain. Hal ini membuatnya marah. Presiden, saya harap Anda bersikap adil. Kalau tidak, tidak akan ada yang percaya pada Anda. Saya berhak memakzulkan Anda. Jika Li Qingfeng benar-benar bisa menyelesaikan kontrak dengan perusahaan Liu, saya akan meminta maaf dan pergi. Kalau tidak, ini tipuan. Dia harus dipecat. Jian Junhu juga marah dan langsung membalas Suelin. Memang benar, Suelin adalah presiden perusahaan. Tapi jangan lupa, Jian Junhu adalah salah satu staf tertua. Banyak orang di berbagai departemen menjadi bawahannya, termasuk Departemen Keamanan, Departemen Keuangan, dan Departemen Logistik. Jadi, jika dia benar-benar marah, dia akan menyatukan Dewan Direksi dan mengusir Suelin. Kali ini dia telah memutuskan untuk memberitahu Suelin bahwa dia tidak boleh dipermainkan. Sialan, beraninya kau melawan istriku. Melihat Jian Junhu melawan Suelin, Qingfeng Li merasa tidak puas. Ini adalah perusahaan istrinya. Beberapa tahun yang lalu, ketika perusahaan itu menghadapi kebangkrutan, istri sayalah yang bekerja keras siang dan malam untuk menghidupkan kembali perusahaan itu dan mengembangkannya menjadi perusahaan besar yang bernilai miliaran dolar. Tapi sekarang beraninya kau bilang kau akan mendakwa istriku kalau kau tidak memecatku. Sungguh tak tahu berterima kasih. Hatimu yang baik dimakan anjing. Jahat sekali. Bagi jiwa yang tidak tahu berterima kasih sepertinya, Qingfeng Li sangat membencinya. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran dan membuatnya mengerti bahwa ini adalah perusahaan istrinya. Bukan tugasnya untuk mengeluarkan penisnya sesuka hatinya dan berlagak. Bab 84. Dua wanita satu panggung. Kakak Gan, aku butuh kontraknya sekarang. Qingfeng Li berjalan ke Ruyan Liu, mengambil kontrak dari tangannya dan kemudian berjalan menuju Jian Junhu. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh Qingfeng dan Ruyan Liu. Kontrak ini tidak hanya mendatangkan uang dalam jumlah besar bagi Ice Snow Corporation, tetapi juga memberikan 50% keuntungannya kepada perusahaan. Qingfeng Li ingin memberinya pelajaran dengan kontrak ini dengan menamparnya tepat di wajahnya dengan fakta. Ayah. Li Qingshan melemparkan kontrak ini ke Jian Junhu dan berkata dengan dingin, buka matamu. Apa ini? Jian Junhu sangat tidak senang dengan nada bicara Lili. Sebuah tongkat kecil berani mengejeknya. Dia benar-benar ceroboh. Namun, untuk melihat apa yang dibawa Lili, ia menunduk menatap kontrak di depannya. Sekilas, ia tercengang. Mulutnya terbuka lebar, dan keterkejutan terpancar di wajahnya. Mustahil, mustahil, bagaimana mungkin? Wajahnya pucat pasi, ketidakpercayaan terpancar di wajahnya. Tanpa diduga, ini adalah kontrak kerjasama antara Qingfeng Li dan Ruyan Liu. Ruyan Liu adalah presiden Liu Corporation yang bernilai lebih dari puluhan miliar. Bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan Li Qingfeng? Jian Junhu benar-benar bingung. Dia menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang terpesona atau bermimpi, tetapi kontrak itu nyata dan semuanya benar. Di dekatnya, Qiang Hu juga sangat tercengang, apalagi Jian Junhu. Ini adalah kerja sama dengan Ruyan Liu. Hanya segelintir orang di kota Donghai yang bisa bekerja sama dengannya. Siapakah Li Qingfeng dan mengapa Ruyan Liu memilihnya? Pria ini tampak tampan. Apakah dia sugar baby Ruyan Liu, jadi dia bekerja dengannya? Qiang Hu mulai berasumsi secara diam-diam. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Ruyan Liu bekerja sama dengan Li Qingfeng. Meskipun Qiang Hu membenci Li Qingfeng, ia harus mengakui bahwa Li Qingfeng terlihat tampan. Hidungnya mancung, wajahnya tampan, alisnya lurus, matanya melotot, dan tubuhnya ramping. Ia adalah pria tampan nomor satu di perusahaan es dan salju. Ruyan Liu adalah seorang wanita. Wajar baginya untuk menyukai pria tampan. Tentu saja dia bisa menjadi sugar mommy. Li Qingfeng ini sangat lemah, menjadi sugar baby. Qiang Hu diam-diam membenci Li Qingfeng, tetapi juga sedikit iri. Wakil Presiden Hu, saya sudah membawa kontraknya. Haruskah Anda minta maaf dan pergi? Li Lifeng tersenyum tipis dan tampak sombong. Melihat itu, wajah Jian Junhu menjadi muram dan geram di dalam hatinya.
Seorang anggota staf kecil ingin dia, sang wakil presiden, meminta maaf. Tidak mungkin. Sejak Jian Junho menjadi wakil presiden Ice Snow Corporation, dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Li Qingfeng tidak memenuhi syarat. Nak, kita lihat saja nanti. Jian Junho mendengus, dan meninggalkan kantor bersama Qiang Hu, bahkan tidak mengatakan apapun kepada presiden. Adapun yang namanya permintaan maaf, biarlah itu jadi masalah. Ayah, Li telah mempermalukanmu seperti ini. Kami tidak tahan lagi. Saat keluar dari kantor presiden, Qiang Hu datang ke sisi ayahnya dan berbisik. Tentu saja tidak. Seorang karyawan rendahan berani menghina saya, wakil presiden. Saya harus memecatnya. Jian Junho tersenyum dingin dan berkata, kemarahan terlihat di seluruh wajahnya. Saat ini, Li Qingfeng telah dijatuhi hukuman mati oleh Jian Junho. Ia harus memecatnya, meskipun Sue Lin tersinggung. Tapi ayah, presiden ada di pihak Li. Bagaimana kita bisa memecatnya? Qiang Hu mengernyitkan alisnya sedikit dan bergumam. Sebenarnya, dia juga ingin memecat Li, tetapi presiden tidak setuju dan dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan ayahnya. Ia tahu ayahnya orang yang licik. Setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan dan memegang peran penting sebagai wakil presiden, ia memiliki banyak bawahan. Sudah berapa kali kukatakan padamu, Qiang kecil. Gunakan otakmu. Karena presiden tidak akan membiarkan kita memecat Li Qingshan, maka kita bisa menjebaknya. Misalnya, dengan mengatakan bahwa dia mencuri uang perusahaan, lalu memberitahu seluruh perusahaan. Saat itu, bahkan jika presiden ingin melindunginya, para karyawan tidak akan setuju. Lagi pula, Jian Junho adalah seorang rubah tua yang licik dalam bisnis. Dengan licik, dia memikirkan ide untuk menjebak Qingfeng Li. Gagasan ini bisa dibilang sangat kejam. Tak hanya membuat Li kehilangan pekerjaannya, tetapi juga reputasinya pun hancur. Bahkan ketika ia melamar ke perusahaan lain, dengan noda ini, mereka tetap tidak mau menerimanya. Dia tahu bahwa presiden melindungi Li Qingfeng. Jika dia dipecat, dia hanya akan dijebak. Ayah, ini ide bagus, aku akan melaksanakannya. Mendengar strategi ayahnya, Qiang Hu mengangkat ibu jarinya, wajahnya penuh kekaguman. Ini adalah metode kejam yang akan membunuh Li. Mencuri uang dari perusahaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh perusahaan manapun. Dia bahkan bisa membayangkan hari ketika Qingfeng Li dipecat dan berkeliaran di jalan, mengemis makanan. Bodoh, kau melawanku. Aku akan menghajarmu. Saat itu, Wan Qiuxia akan menjadi milikku. Mendapatkan wanitaku. Aku akan membuatmu kehilangan semua reputasimu. Qiang Hu tampak galak dan berkata dengan galak. Kantor Presiden. Qingfeng Li, Sue Lin, dan Ruyan Liu saling berpandangan, seolah tengah memikirkan apa yang harus dikatakan. Kakak Gan, kamu benar-benar tidak mau datang ke perusahaanku. Ruyan Liu tersenyum menawan. Bulu matanya bergerak naik turun saat ia melirik Li Qingfeng dan berkata dengan penuh pesona. Dia sengaja menunjukkan ekspresi ini di depan Sue Lin untuk melihat reaksinya, karena dia tahu ada hubungan khusus antara Sue Lin dan Li Qingfeng. Ruyan Liu tahu bahwa Sue Lin sombong, tidak pernah peduli dengan laki-laki, bahkan membenci mereka dan tidak memandang mereka sama sekali. Namun, Sue Lin kini melindungi Li dengan segala cara. Ia bahkan menentang para staf senior demi Li. Ruyan Liu sangat bingung. Dia tidak tahu tentang pernikahan Sue Lin dan Li Qingfeng. Jika dia tahu, dia tidak akan mengalami kebingungan seperti ini. Mendengar Ruyan Liu memanggil Li Gan, alis Sue Lin yang indah sedikit mengernyit dan hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Vampir ini merayu suamiku lagi. Sungguh menjijikkan. Ia merasa martabatnya sebagai seorang wanita ditantang oleh Ruyan Liu. Ia harus melindungi pernikahannya dengan suaminya, dan mencegah wanita licik yang menggoda ini merayunya. Ayah Sue Lin dirayu oleh seorang perempuan jalang dan menjadikannya sugar baby. Setelah perempuan itu melahirkan adik laki-lakinya, ayahnya bersikap acuh tak acuh terhadap Sue Lin dan ibu Sue Lin, bahkan mengusir Sue Lin dari rumah karena adik laki-lakinya itu. Jadi Sue Lin sangat membenci perempuan jalang, semacam kebencian bawaan. Qingfeng Li, kamu melakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini. Aku akan memberimu hadiah yang layak besok. Sue Lin tersenyum dingin dan memuji Li. Ruyan Liu sedang memberi Li keuntungan. Sebagai presiden perusahaan es dan salju, tentu saja Sue Lin juga ingin melakukan sesuatu. Terima kasih, Presiden. Li mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Meskipun dia tidak tahu apa hadiahnya, itu tidak buruk. Dia sebenarnya agak menantikannya. Tentu saja, dia tidak tertarik pada uang. Kalau dia bisa mendapatkan ciuman sebagai hadiah, itu akan sangat bagus. Namun, itu sangat tidak mungkin. Sue Lin sangat rapi dan bahkan tidak mau memegang tangannya. Entah berapa lama lagi sebelum dia bisa menciumnya. Bab 85. Keterampilan utama Vixen. Kakak Gan, aku pergi dulu. Kamu bisa mengantarku keluar.
Ruyan Liu tersenyum menawan dan berkata kepada Li Qingfeng. Ia menyadari bahwa entah mengapa, Li Qingfeng tidak mau meninggalkan perusahaan es dan salju. Jadi, ia terpaksa menyerah. Tentu saja, membangun hubungannya dengan King Feng Li dan membuat Suelin marah juga merupakan hal yang luar biasa. Ada dua jenis hubungan antara perempuan, sahabat dan musuh. Jelas, Ruyan Liu dan Suelin bukanlah sahabat, jadi wajar saja jika mereka bermusuhan. Terlebih lagi, keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Yang satu dingin dan yang lainnya menawan. Mereka saling bertentangan dan tidak menyukai satu sama lain. Mendengar Ruyan Liu ingin dia mengajaknya keluar, ekspresi wajah King Feng Li sedikit berubah. Dia merasa Suelin cukup tidak puas dengannya karena hubungan kakak dan adiknya. Jika dia mengirim Ruyan Liu pulang malam ini, akankah Suelin memintanya berlutut di atas papan cuci? TL, ini lelucon di Tiongkok, para pria yang sudah cukup membuat istrinya kesal harus berlutut di atas keyboard atau papan cuci agar dimaafkan. Mengirim wanita lain kembali di depan istrinya agak aneh. Melihat King Feng Li tidak mengatakan apapun, Ruyan Liu tahu bahwa dia adalah karyawan perusahaan es salju dan harus mendengarkan presiden, yang membuatnya sedikit tidak senang. Presiden Lin, saya telah menyetujui proyek miliaran yuan dengan perusahaan Anda dan memberi Anda 50% dari keuntungannya. Saya meminta Li Qingfeng untuk memulangkan saya. Anda tidak akan menolak, kan? Ruyan Liu tersenyum menawan dan berkata dengan lemah. King Feng Li, karena Nona Liu yang mengatakannya. Kau akan mengirimnya kembali. Suelin melirik ke arah King Feng Li dan berkata dengan dingin. Bagaimanapun, kerja sama Ruyan Liu dengan perusahaan es dan salju telah banyak membantunya. Meskipun wanita jalang ini ingin merayu suaminya, yang membuatnya sangat marah, memulangkannya adalah tindakan yang masuk akal. Sebagai Presiden Ice Snow Corporation, Suelin masih harus mempertimbangkan perusahaan. Kakak Gan, ayo berangkat. King Feng Li tersenyum enggan dan berjalan keluar bersama Ruyan Liu dalam tatapan dingin Suelin. Kakak Gan, kamu tampaknya tidak ingin melihatku keluar. Ruyan Liu melirik King Feng Li dan berkata, tidak puas. Dia jenius dengan IQ 180. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Li Qingfeng agak enggan mengirimnya kembali. Mengenai alasannya, dia tidak menduganya. Tidak. Tentu saja, aku bersedia mengirim adikku, seru Li Qingfeng cepat. Dia tidak mau mengakuinya. Sebenarnya, jika Suelin tidak sedang menonton, dia ingin sekali mengirim Ruyan Liu, bahkan makan dan minum bersamanya. Namun, Suelin sudah menunjukkan sedikit ketidakpuasan tentang identitas saudari Gan. Jika King Feng Li terus mengirim Ruyan Liu, dia benar-benar takut Suelin akan menghukumnya dengan membuatnya berlutut di papan cuci pada malam hari. Kakak Gan, apa hubunganmu dengan Suelin? Hubungan kami seperti bos dan karyawan. Dia presidennya, saya karyawannya. Sesederhana itu. Kamu bohong sama adikmu. Kalau cuma hubungan bawahan, dia nggak akan nyakitin wakil presiden gara-gara kamu. Kak, aku nggak bohong sama kamu. Kita memang punya hubungan kayak gitu. Lily menyentuh hidungnya dan berkata. Dia tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah suami istri. Ini adalah rahasia kecil antara Suelin dan dirinya. Mereka berjalan dan mengobrol. Tak lama kemudian, mereka sampai di sisi mobil di bawah gedung. Suelin sebenarnya sedang mengintipku. Ruyan Liu melirik dan mendapati Suelin tengah memperhatikannya dan King Feng Li dengan tenang melalui jendela di lantai 3. Suelin sangat waspada terhadap Ruyan Liu, jadi wajar saja jika ia tidak bisa mempercayai Ruyan saat bersama suaminya. Saudaraku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ruyan Liu tersenyum menawan. Tatapan licik terpancar di matanya. Sosoknya yang indah sedikit condong ke depan dan tiba-tiba berbaring di tubuh Li Qingfeng. Bibir merahnya juga menyentuh telinga Li Qingfeng. Dari kejauhan, keduanya tampak sangat mesra, bagaikan sepasang kekasih yang tengah berpelukan. Baunya harum sekali. Li Qingfeng tiba-tiba mencium aroma yang indah. Itu adalah parfum Chanel dengan aroma lavender. Aromanya sangat harum. Matanya menatap Ruyan Liu. Ia menyadari betapa menawan dan memikatnya gadis itu saat ini. Matanya yang indah berbinar-binar, bagai bintang di langit, memancarkan pesona yang memikat. Bibirnya yang merah menyala bagaikan buah ceri yang tak tertahankan untuk digigit. Menawan, mempesona, seksi. Itulah interpretasi terbaiknya. Dia mengenakan gaun merah, payudaranya menonjol di balik bajunya. Setidaknya 36D, kata King Feng. Belahan dadanya yang seputih salju sangat menarik perhatian. Li bahkan berpikir akan sangat bagus jika dia bisa meraihnya. Dari pengamatannya, tubuhnya sama dengan Suelin. Keduanya memiliki rasio emas, dan merupakan yang terbaik. Ia merasa darahnya mendidih, dan ia merasa sedang mendirikan tenda, yang membuatnya sedikit malu. Wanita di depannya terlalu mempesona. Kakak Gan, rahasia apa yang ingin kamu ceritakan kepadaku? Wajah Lily sedikit memerah. Napasnya agak terengah-engah. Ia segera mengganti topik pembicaraan.
Dia takut jika dia tidak bisa mengendalikan diri, dia akan menyerah pada wanita yang sangat menawan ini di saat berikutnya. Dia bersumpah, kalau mereka di hotel, bukan di bawah gedung, dia akan habis-habisan dengan perempuan yang merayunya itu. Perempuan jalang ini terlalu menarik. Dia hampir tak tahan. Kakak Gan, aku ingin memberitahumu, Suelin sebenarnya sedang melihat kita dari lantai 3. Aku sengaja melakukannya. Hehe. Ruyan Liu tersenyum menawan. Matanya memancarkan sedikit kelicikan, dan tubuhnya dengan cepat meninggalkan Li Qingfeng. Tentu saja, karena dia meninggalkan tubuh King Feng Li, bibirnya dengan lembut menyentuh pipinya. Apakah adikku menciumku? Wajah Li Qingfeng dipenuhi kebingungan, dan ia merasakan kehangatan samar di pipinya. Sulit dipercaya. Meskipun ia narsis dan tahu bahwa ia tampan, Ruyan Liu adalah presiden perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar. Si cantik pertama di kota Laut Timur menciumnya. Rasanya agak aneh. Ya, itu tidak benar. Dia tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Ruyan Liu. Dia bilang Suelin sedang mengawasi dari lantai 3. Sial, istriku melihat adikku menciumku. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah drastis, malu. Kegembiraan karena dicium telah hilang sepenuhnya. Jalan sialan ini. Aku tertipu. Keahlian pamungkas jalang itu sungguh dahsyat. Saat ini, ia membenci sekaligus menyukai Ruyan Liu. Dia mengagumi pesona dan kecantikan Ruyan Liu. Dia membencinya karena Ruyan Liu adalah wanita jalang yang licik. Memintanya untuk mengantarnya keluar adalah strategi melawan Suelin. Li Qingfeng segera berbalik dan melihat Suelin berdiri di balik jendela lantai 3, menatapnya dengan dingin. Tatapannya penuh keganasan. Sial, istriku tahu. King Feng Li menjerit dan merasa sangat tertekan dalam hatinya. Dia tahu masalah ini sangat serius. Jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, hubungannya dengan Suelin akan retak. Suelin dulunya sangat rapi dan membenci pria. Sekarang dia akhirnya berubah dan memperlakukannya dengan baik. Dia menentang Tuan Muda Chen dan Wakil Presiden demi dia. Hatinya sedikit tersentuh. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada istriku? Dia diam-diam memikirkan strategi dalam hatinya. Bab 86. Istri menyuruhku membeli papan cuci. Sayang, aku kembali. King Feng Li kembali ke kantor CEO dan berkata sambil tersenyum. Jadi kamu tahu cara kembali. Ketidakpuasan muncul di wajah glamor Suelin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh. Di bawah gedung tadi, dia melihat Ruyan Liu mencium suaminya dengan mata kepalanya sendiri. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Sebagai istri Lili, Suelin bahkan belum pernah menciumnya sebelumnya, tapi wanita jalang itu mencium suaminya. Sungguh tak termaafkan. Sayang, inilah rumahku yang sebenarnya. Aku selalu bahagia setiap kali melihatmu. Li Qingfeng menggunakan berbagai cara untuk membujuk wanita dan melakukan segala cara untuk membujuk Suelin. Namun, Suelin sangat marah dan apapun yang dilakukannya, sia-sia belaka. Biar aku tanya, kenapa wanita jalang itu menciummu barusan? Sayang, itu bukan salahku, perempuan bodoh itu yang mengotoriku, dia menghancurkan kepolosanku. Tapi di hatiku, kamu selalu yang terindah. Untuk mendapatkan pengampunan Suelin, King Feng Li segera melemparkan Ruyan Liu ke bawah bas. Sejujurnya, saat Ruyan Liu mencium Li Qingfeng, rasanya luar biasa. Tapi dia tidak bisa mengakuinya di depan istrinya sendiri. Kalau begitu, aku ingin bertanya, kenapa kau memanggilnya kakak perempuan? Kapan kalian punya hubungan sedekat itu? Suelin tersenyum dingin dan berkata tidak puas. Meskipun dia adalah CEO perusahaan dan menangani ribuan masalah setiap hari, dia juga tahu tentang norma-norma sosial. Suelin telah mendengar bahwa banyak ayah Gan, saudara perempuan Gan, anak perempuan Gan, saudara laki-laki Gan, mereka semua akan berakhir di tempat tidur bersama. Sayang, Ruyan Liu si jalang itu bilang kalau aku nggak manggil dia kakak iparku, dia nggak akan mau kerja sama dengan perusahaan kita. Aku udah korbanin reputasi dan kesucianku demi perusahaan. Sayang, aku udah ngasih begitu banyak buat perusahaan, gimana kamu masih bisa curiga sama aku? King Feng Li memaksakan air matanya keluar dan berkata dengan sedih. Apa yang kamu katakan itu semua benar. Suelin mengangkat alisnya, wajahnya masih curiga. Sayang, demi Tuhan. Biarlah aku tersambar petir jika aku berbohong. Aku kehilangan kesucianku demi perusahaan, aku menderita. Li Qingfeng berpura-pura tidak bisa mencintai lagi. Ia begitu pandai berpura-pura sehingga siapapun yang mendengar ceritanya akan bersedih, dan siapapun yang melihatnya akan menangis. Demi mendapatkan maaf dari istrinya, ia jelas telah berusaha keras. Karena cara merayu para wanita tidak berhasil, ia hanya bisa mencoba bermain kartu kasihan. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Jangan terlalu dekat dengan wanita itu lain kali. Suelin mencibirkan bibir merahnya dan mendengus, tetapi tatapan matanya masih tampak seperti ingin membunuh. Mengerti, sayang.
Aku akan menjaga kepolosanku untukmu, dan tidak akan memberikannya pada perempuan bodoh itu. King Fengli menepuk dadanya sendiri dan berjanji dengan suara keras. Pech, apa salahku menyimpan kepolosanmu? Itu menjijikkan. Suelin adalah seorang germafobe yang ekstrim. Hatinya tidak nyaman membicarakan kepolosan orang lain. Tak ada solusi. Karena germafobik dan frigid, ia membenci laki-laki. Sayang, apakah kamu memaafkanku sekarang? Tanya King Feng dengan nada memelas. Tidak, belikan saja papan cuci untukku di mal. Suelin mengangkat alisnya, bibir merahnya melengkung ke atas saat dia berkata dengan glamor. Ia mendengar dari perempuan lain bahwa jika suami berbuat salah, hukuman terbaik adalah berlutut di papan cuci. Selama mereka melakukannya sekali, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Untuk menghindari suaminya terus berhubungan intim dengan perempuan jalang, dia merasa perlu menghukum suaminya sebagai peringatan. Sayang, jangan beli papan cuci itu. King Fengli sedih dan berkata sedikit tertekan. Apa yang paling dikhawatirkannya telah terjadi, istrinya ingin dia membeli papan cuci. Sayang sekali, setiap kali seorang pria melakukan kesalahan, wanita selalu suka menggunakan papan cuci sebagai hukuman kepada pria tersebut. Aku akan mengizinkanmu mengambil cuti kerja sore ini, jadi kamu bisa pergi membeli papan cuci yang bagus dan membawanya pulang malam harinya. Suelin tidak bereaksi terhadap rasa kasihan Li Qingfeng. Dia bersikeras agar Li Qingfeng membeli papan cuci. Sayang, apakah kita benar-benar harus membelinya? Ya, asal kamu membeli papan cuci itu, aku akan memaafkanmu. Baiklah sayang, aku akan membelinya sekarang juga. King Fengli menghentikan rasa ibanya, dan pergi membeli papan cuci. Istrinya baru saja mengatakan bahwa asal dia membeli papan cuci maka dia akan memaafkannya. Meskipun ia membenci papan cuci, demi mendapatkan maaf dari istrinya, ia hanya bisa pergi membeli papan cuci. Siapa sangka Suelin akan melihat Ruyan Liu menciumnya. Jika seorang pria berbuat salah, maka ia harus menanggung akibatnya. Tidak perlu bekerja di sore hari juga bagus. King Fengli keluar dari kantor dan menuju bank. Mengapa dia harus pergi ke bank adalah karena dia perlu mengambil uang agar dia bisa membeli papan cuci. 10 menit kemudian, King Fengli datang ke bank konstruksi China. Ada banyak orang yang mengantre di bank. Dia mengambil nomor dan mengantre. Orang yang berdiri di depan King Fengli adalah seorang gadis cantik. Dari belakang, dia tinggi dan memiliki bokong yang kencang, kaki yang lurus, dan lekuk tubuhnya yang indah. Namun karena terlalu banyak orang yang mengantri, orang-orang di belakangnya merangsek maju dan mendorong King Fengli ke arah gadis cantik itu. Ping! Tubuh Li dan gadis itu bersentuhan erat. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh pantat gadis itu. Pantatnya lembut dan halus, rasanya sangat nikmat. Karena pantatnya disentuh, raut wajah gadis itu berubah dan menoleh ke belakang menatap orang yang menyentuh pantatnya dengan marah. Bajingan, itu kamu. Wanita cantik itu berbalik dan menyadari bahwa orang yang menyentuh bokongnya adalah seseorang yang dikenalnya, dan seseorang yang dibencinya. Tiba-tiba ia menjadi sangat marah. Hai cantik, kita terikat oleh takdir dan kita bertemu lagi. King Fengli juga agak terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu gadis ini di sini. Gadis itu tak lain adalah polisi wanita Meng Yaosu. Mereka pada dasarnya adalah musuh. Bajingan, kenapa kau sentuh pantatku? Wajah cantik Meng Yaosu pada dasarnya terbakar, dia sangat marah karena hidungnya dimiringkan. Dia merasa sangat sial hari ini. Dia mungkin lupa membaca kalender sebelum meninggalkan rumah. Awalnya dia ingin pergi ke bank untuk mengambil uang, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu si brengsek, Li Qingfeng. Demi bajingan ini, Meng Yaosu membencinya sampai ke tulang. Setiap kali bertemu dengannya, ia selalu merasa itu adalah kejadian yang sial. Terakhir kali ia kehilangan ciuman pertamanya, dan kali ini pantatnya disentuh. Mungkin pria ini memang ditakdirkan menjadi musuh bebuyutannya. Hal itu membuat Meng Yaosu agak marah. Yao Yao kecil, aku tidak sengaja, orang-orang di belakangku mendorongku, jadi aku tidak sengaja menyentuh bokongmu. Tapi sejujurnya, bokongmu terasa cukup nyaman. King Fengli tersenyum menggoda dan melirik pantatnya, untuk menikmati sentuhan itu. Bagi polisi wanita yang suka mencari masalah dengannya, King Fengli akan menggodanya setiap kali dia melihatnya. Bab 87. Bertemu orang jahat lagi. Bajingan, rasakan tendangan pengakhiran leluhurku. Gelombang kemarahan muncul di wajah cantik Meng Yaosu. Kaki kanannya tiba-tiba menendang seperti badai ke arah selangkangan Li Qingfeng. Kecepatan tendangan ini luar biasa cepat dan dirancang khusus untuk menendang bola pria. Satu tendangan saja bisa menghancurkan permata keluarga. Tendangan penghapus leluhur terkenal di kantor polisi karena menjadi mimpi buruk bagi banyak penjahat. Meng Yaosu telah menggunakan tendangan ini untuk mematahkan testis 3 penjahat. Itulah sebabnya ia dikenal karena kekerasannya. Yao Yao kecil, kamu kejam sekali. Kalau testisku patah, bagaimana kita bisa punya monyet kecil lagi nanti?
Lily tersenyum menggoda dan menangkap tendangannya dengan kakinya. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa melepaskan kakinya dari tendangan Lily. Meng Yaosu pernah belajar bela diri sebelumnya. Meskipun ia bisa menghadapi 3 hingga 5 penjahat dengan mudah, ketika ia bertemu dengan Li Qingfeng, ia merasa putus asa. Hal ini membuatnya sangat marah. Bajingan, biarkan aku pergi. Wajah cantik Meng Yaosu berubah dan dia berkata dengan marah. King Feng Li tertawa dan tidak berniat melepaskannya. Cewek ini ingin mematahkan testisnya, kejam sekali. Dia harus menghukumnya dan memberitahu kenapa bunganya berwarna merah begini. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menangkap betis Meng Yaosu, betisnya halus dan licin, bagai sutra yang disentuh. Kaki polisi wanita ini ramping dan panjang, sebanding dengan kaki Wan Qiuxia, keduanya adalah yang terbaik. Bajingan, lepaskan kakiku. Melihat kakinya digigit bajingan ini, hidungnya mengecil. Dia benar-benar marah. Pria ini bukan cuma bajingan, tapi juga mesum. Bagaimana mungkin dia menggodanya seperti ini di siang bolong? Orang-orang di sekitar mereka melihat wanita secantik itu sedang digoda oleh Li Qingfeng. Mereka semua menatap ke arah itu, kilatan cahaya hijau terpancar dari mata mereka. Hal ini membuat Meng Yaosu sangat malu. Ia ingin mencari celah di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Untungnya, dia datang untuk mengambil uang saat libur hari ini, jadi dia tidak memakai seragam polisi dan hanya mengenakan pakaian biasa. Dengan demikian, orang-orang di sekitarnya tidak mengenalinya. Ping! Sebuah tembakan mengganggu ketenangan Bang dan bahkan membuat King Feng Li dan Meng Yaosu ketakutan. 4 pria dengan kepala ditutupi legging hitam, hanya memperlihatkan mata mereka, masuk ke bank sambil membawa senjata. Uang itu milik negara, tapi nyawa kalian adalah milik kalian. Kami hanya menginginkan uang, bukan nyawa kalian. Kalau kalian ingin hidup, berlututlah. Pria bermata satu yang memimpin berkata dengan keras, suaranya penuh ancaman. Mendengar ungkapan, ingin uang, wajah semua orang di dalam bank berubah. Jeritan terdengar di mana-mana. Ah, perampok, larilah semuanya. Seorang wanita berpakaian biru berteriak dan berlari ke arah luar. Sialan, beraninya kamu lari. Lelaki bermata satu itu mengumpat dan tiba-tiba mengeluarkan peluru dari pistolnya. Peluru itu mengenai kaki wanita berbaju biru, membuatnya berlutut di tanah, tidak mampu lagi berdiri. Perempuan berbaju biru itu menjerit saat darah mengalir dari kakinya dan membuat sebagian besar tanah memerah. Tanah itu berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. Teruslah berteriak. Jika kau terus berteriak, aku akan menembakmu mati. Pria bermata satu itu mengarahkan pistolnya ke kepala wanita berbaju biru. Wajahnya memucat karena ketakutan dan tak berani berkata apa-apa lagi. Ia takut jika ia bicara lagi, nyawanya akan melayang di sini. Meski kakinya masih terasa sakit, tetapi dibandingkan dengan hidupnya, rasa sakit di kakinya masih bisa ditoleransi. Siapapun yang berlari berikutnya akan kubunuh. Pria bermata satu itu memancarkan aura pembunuh dan mengancam semua orang di sekitarnya. Melihat senjata di tangan keempat pria itu dan sikap dingin mereka, semua orang menggigil ketakutan. Tak seorang pun berani berkata apa-apa lagi. Mereka semua berjongkok dan memegangi kepala. Keluarkan uangnya. Pria bermata satu itu mengeluarkan tas dan berkata dengan dingin ke meja. 3 perampok lainnya berdiri di pintu dan mengawasi semua orang di aula. Keempat orang itu memegang pistol di tangan mereka. Semua orang gemetar ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kakak, ini uangnya. Wanita parubaya di meja kasir itu mengeluarkan semua uang dengan gemetar. Di bawah ancaman pistol, ia terpaksa mengeluarkannya. Jika tidak, ia akan mati. Itulah satu-satunya cara baginya untuk hidup. Keempat perampok itu semuanya terlatih dengan baik. Jelas mereka telah mengintai tempat itu sebelumnya. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, mereka berhasil menggondol sekantong uang yang sangat besar. Setidaknya puluhan juta dolar. Melihat keempat perampok itu hendak mengambil uang dan melarikan diri, raut wajah Meng Yaosu berubah dan ia siap berdiri. Namun, sesaat kemudian, ia ditahan oleh Li Qingfeng. Bajingan, aku harus menangkap para perampok ini. Kenapa kau menghalangiku? Didorong jatuh oleh King Feng Li, kemarahan terpancar di wajah Meng Yaosu. Bajingan ini sungguh bodoh, bagaimana dia bisa menghentikannya menangkap perampok itu? Coba saya tanya, mereka berempat dan semuanya punya senjata. Apa kamu benar-benar bisa mengalahkan mereka sendirian? King Feng Li tersenyum dingin dan berkata dengan suara rendah. Dia merasa polisi wanita ini benar-benar mengganggunya, dia tidak peduli dengan perbedaan kekuasaan. Keempat orang ini tampak seperti perampok kawakan, mereka terlatih dengan baik. Jika sebelumnya mereka bukan tentara, mereka hanyalah tentara bayaran. Orang-orang seperti itu memang kejam. Jika Meng Yaosu berani menyerang mereka, dia pasti akan tertembak di tempat dan mati. Bajingan, aku polisi wanita. Bolehkah aku melihat mereka kabur? Wajah cantik Meng Yaosu dipenuhi amarah. Ada banyak ketidakpuasan dalam suaranya.
Ia seorang polisi wanita dan tentu saja bisa melihat bahwa keempat perampok ini bukan orang biasa. Melihat aksi mereka yang terampil, siapapun akan tahu bahwa mereka residivis. Tapi Meng Yaosu adalah seorang polisi wanita yang saleh. Meskipun dia tahu ada bahaya, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Itu bukan gayanya. Gadis bodoh, kau pikir mereka hanya membawa senjata? Lili Qingfeng berkata dengan suara rendah, nada suaranya sangat hati-hati. Jika keempat perampok itu hanya membawa senjata, Lili pasti sudah menangkap mereka sejak lama. Satu-satunya alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia melihat ada bahan peledak detonator pada mereka. Itu bahan peledak. Kalau satu orang meledakkannya, semua orang di bank akan hancur berkeping-keping. Diwu, diwu, diwu. Tiba-tiba sirene berbunyi. Seseorang memanggil polisi dan semua mobil polisi di sekitar area itu datang. Kepada para perampok yang ada di dalam, dengarkan. Kalian telah dikepung, letakkan senjata kalian dan serahkan diri kalian. Seorang polisi berpotongan rambut cepak berteriak ke dalam bank melalui megafon. Di samping polisi berpotongan rambut cepak, ada belasan polisi yang menodongkan senjata ke arah dalam bank. Mendengar ada polisi di luar, wajah Meng Yaosu berseri-seri. Ia tahu teman-temannya ada di sini. Karena teman-temannya ada di sini, ia tidak perlu takut pada perampok-perampok itu. Ia mengira dirinya sendiri dan belasan polisi di luar sudah cukup untuk menangani keempat perampok di dalam. Jadi, Meng Yaosu tiba-tiba melompat dari tanah seperti seekor puma, dan melompat ke arah pria yang paling dekat dengannya. Pria itu tidak menduga hal ini, jadi dia dipaku ke tanah olehnya. Meng Yaosu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala pria itu. Ia berteriak keras, jangan bergerak, atau aku akan menembak. Bab 88. Kamu wanita bodoh. Siapa kau? Lepaskan saudaraku. Melihat saudaranya ditangkap oleh Meng Yaosu dan pistol diarahkan ke kepalanya, wajah lelaki bermata satu itu berubah dan dia berkata dengan suara dingin. Saya seorang polisi. Kalian dikepung. Letakkan senjata kalian dan kalian punya cara untuk hidup. Jika kalian melawan, kalian akan mati. Meng Yaosu mencibir, matanya juga dingin. Untuk menghadapi penjahat, pendekatan pertamanya adalah meyakinkan mereka untuk menyerah. Hal ini akan menjamin keselamatan korban dan meminimalkan kerugian. Kamu wanita bodoh. Lili berjongkok di tanah dan mengumpat. Ia terdiam melihat apa yang telah dilakukan Meng Yaosu. Orang-orang ini jelas kejam. Mereka semua membawa bahan peledak. Bagi mereka, senjatamu seperti telur yang dibentur batu. Seperti dugaannya, pria bermata satu itu tersenyum miring dan mengangkat bajunya untuk memperlihatkan bahan peledak di dalamnya. Dengan suara dingin, ia berkata, lepaskan saudaraku, atau aku akan membakar ini dan kita semua akan mati. Kamu membawa itu. Wajah Meng Yaosu berubah dan rasa takut muncul di matanya. Ia tahu begitu orang itu meledakkan bom, seluruh lobi akan hancur lebur. Bukan hanya ia yang akan mati, tetapi ratusan warga sipil di sini juga akan mati. Hari ketika Meng Yaosu menjadi polisi wanita, ia siap berkorban demi warga sipil. Tak masalah jika hanya dirinya, tetapi karena ada begitu banyak orang di sini, ia tak berani menembakkan senjatanya. Ping! Pria bermata satu itu memukul tangan kanannya saat ia masih terkejut, menyebabkan pistolnya jatuh. Lalu ia mengarahkan pistol ke kepalanya dan siap menarik pelatuk. Tiba-tiba, pria di pintu berkata, Kak, ini polwan. Aku mau bunuh dia dulu, kenapa Kak menghentikanku? Pria bermata satu itu melirik dingin ke arah pria di pintu. Ia tampak tidak puas. Kak, kita sudah dikepung polisi. Kalau mau pergi, kita butuh sandera, dan polwan ini pilihan terbaik. Orang ini jelas sangat pandai berpikir strategis. Dia berpikir untuk memanfaatkan seorang sandera agar bisa pergi. Nomor 2, kau pantas menjadi penasihat strategis kami. Otakmu tajam, oke, kami akan menjadikan polisi wanita ini sebagai sandera. Ayo kita keluar. Pria bermata satu itu memuji pria itu, lalu mengambil tali dan mengikat Meng Yaosu. Ia mengarahkan pistol ke kepala Meng Yao dan berjalan keluar. Dasar jalang bodoh, siapa yang tertawa sekarang? Melihat orang-orang itu membawa Meng Yaosu keluar, King Feng Li mengangkat kepalanya sedikit ingin menyelamatkannya. Meskipun ia dan Meng Yaosu sering bertengkar, ia tahu bahwa gadis ini adalah orang yang saleh. Ia tidak ingin melihat gadis ini diseret sampai mati. Tepat ketika Lili hendak bangun, ia berjongkok lagi. Karena ia menyadari keempat perampok sudah berada di luar pintu. Jika ia pergi menyelamatkan Meng Yaosu sekarang, ia akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dan ada kemungkinan mereka akan meledakkan bomnya. Dia adalah Raja Serigala. Dia tidak ingin menunjukkan kemampuannya di depan polisi, atau akan ada masalah di masa depan. Baiklah, aku akan menunggu sebentar sebelum menyelamatkan Meng Yaosu. King Feng mengerutkan keningnya, dia memutuskan akan menyelamatkannya setelah para perampok pergi bersama Meng Yaosu. Oh tidak, Kapten kita tertangkap oleh perampok.
Melihat pria bermata satu itu berjalan keluar bersama Meng Yaosu, wajah polisi berambut cepak di luar berubah. Ia kehilangan semua warna di wajahnya. Perampok, dengarkan, lepaskan kapten kami segera, atau kalian pasti akan mati. Polisi berambut cepak itu mengambil megafon dan berkata keras kepada lelaki bermata satu itu. Suaranya lantang, semua orang di sekitarnya mendengarnya. Dasar bodoh. King Fengli mengerutkan kening dan mengumpat. Para perampok ini hanya tahu Meng Yaosu adalah seorang polisi wanita sebelumnya, tetapi tidak tahu identitasnya sebagai kapten. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Meng Yaosu adalah kapten, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ini adalah sandera penting yang takkan bisa mereka temukan di tempat lain. Selama mereka tidak bodoh, mereka takkan melepaskannya. Kenyataannya persis seperti yang dipikirkan Lily. Setelah mendengar apa yang dikatakan petugas polisi berambut cepak itu, keempat perampok itu sangat gembira. Kakak, kita menang. Ini kapten, kita pasti bisa pergi dengan dia sebagai sandera kita, kata pria kedua dengan gembira. Tepat sekali, kita aman sekarang. Sang kakak pun ikut gembira, ia tak menyangka di tangannya ada seekor ikan sebesar itu. Meng Yaosu menatap polisi berambut cepak itu tanpa berkata apa-apa. Ia begitu marah, ingin rasanya ia memasukkan kakinya ke dalam pantatnya. Pria itu begitu sukses menjadi pecundang. Si rambut cepak, dengarkan aku. Siapkan mobil untuk kita sekarang, atau aku akan membunuhnya. Pria bermata satu itu mengarahkan pistolnya ke kepala Meng Yaosu dan mengancam. Jangan sakiti kapten kami, aku akan segera mencarikanmu mobil. Melihat raut wajah pembunuh di wajah pria bermata satu itu, polisi berambut cepak itu terkejut. Ia tahu jika ia tidak melakukan apa yang mereka inginkan, sang kapten mungkin akan dibunuh. Tidak lama kemudian sebuah mobil van ditemukan. Keempat perampok itu membawa Meng Yaosu dan sekantong uang ke dalam mobil van dan melarikan diri di bawah pengawasan semua orang. Perhatian semua unit, para perampok sedang mengendarai mobil van putih di Sky River Road. Semua orang waspada dan beri tanda pada mereka, tapi jangan mengejutkan mereka. Kapten kita sedang menangani mereka. Polisi berambut cepak itu mengeluarkan walkie-talkie dan berkata kepada setiap unit. Seketika, setiap unit yang menerima pesan itu mulai melacak lokasi mobil van putih tersebut. King Fengli berjalan keluar dari bank dengan tenang, lalu dia melompat ke atas sepeda motor dan mengejar mobil van itu. Dia datang agak terlambat sehingga dia hanya tahu kalau mobil van itu menuju ke Sky River Road, jadi dia melaju ke arah itu. Namun ketika ia sampai di Sky River Road, ia mendapati sebuah mobil van kosong yang dikepung oleh banyak petugas polisi. Setelah bertanya, Lily mengetahui bahwa keempat perampok itu sangat berhati-hati dan telah meminta seseorang untuk datang menemui mereka. Di tengah perjalanan, mereka melarikan diri dengan kendaraan lain dan meninggalkan van kosong ini. Ada 4 jalan di persimpangan Sky River, keempat arah berbeda. Ada yang menuju pusat kota, ada yang menuju pedesaan, dan ada pula yang menuju pinggiran kota. Setelah polisi menganalisis situasi, mereka semua mengira keempat perampok itu pergi ke pedesaan. Jadi, mereka semua berkendara menuju pedesaan. Dan di jalan menuju pedesaan, ada bekas ban yang jelas, itu jelas bekas ban mobil. Tidak, mereka tidak pergi ke pedesaan. Seharusnya mereka kembali ke kota. King Fengli berdiri di sekitar mobil van, menghirup udara dan berkata pada dirinya sendiri. Hidungnya sangat sensitif. Ketika Meng Yaosu disandera, dia menaburkan bubuk khusus di tubuhnya. Melalui aroma bubuk khusus itu, Lily dapat membedakan arah. Dan aroma itulah yang paling tercium dalam perjalanan kembali ke kota. Seorang bijak pernah berkata, tempat paling berbahaya terkadang adalah tempat paling aman. Para perampok ini tak hanya kejam, tetapi juga licik. Van kosong ini dan jejak mobil ke pedesaan semuanya hanya tipuan. Itu palsu. King Fengli tersenyum ringan dan berbalik untuk berlari kembali ke kota. Babak 89. Menyelamatkan Meng Yaosu. Saat itu, di sebuah bangunan terbengkalai di tepi sungai Yangtze, jasad Meng Yaosu terikat dan tergeletak di tanah. Wajah cantiknya pucat pasi. Kau tahu siapa aku? Lepaskan aku cepat. Mata indah Meng Yaosu berkedip, menekan rasa takut di hatinya dan berkata dengan keras. Orang itu tadi memanggilmu kaptennya. Hanya ada satu kapten perempuan di seluruh kota Laut Timur. Jadi, kaulah polisi wanita yang kejam, Meng Yaosu. Pria besar bermata satu itu mencibir. Matanya tampak semakin garang karena senyum itu. Dia adalah seorang penjahat yang telah melanggar hukum beberapa kali di kota Laut Timur dan mengenal betul seluk-beluk kepolisian kota itu. Ah, aku ingat. Kaulah naga bermata satu, penjahat paling dicari di kota Laut Timur. Meng Yaosu tiba-tiba teringat bahwa dalam 1 bulan terakhir, ada seorang penjahat di kota Laut Timur yang ahli dalam perampokan toko emas, pusat perbelanjaan, dan bank. Pria bermata satu ini kejam dan punya tujuan yang jelas. Setiap kali ia menyelesaikan perampokannya, pasti ada orang yang akan menemuinya dan ia pun berhasil melarikan diri.
Tatapan Meng Yaosu sedikit tertuju dan mendapati seorang pria parubaya dengan bekas luka berdiri di ruangan kosong itu. Pria ini mungkin orang yang bertemu dengan naga bermata satu dan yang lainnya. Biao Hu, apakah itu kamu? Meng Yaosu mengenali pria parubaya berbekas luka ini. Dia adalah bos Bar Zero Degree, Biao Hu. Bar Zero Degree terlibat dalam kegiatan ilegal atas nama berbisnis. Beberapa waktu lalu, Meng Yaosu menyelidiki bar tersebut, tetapi ia dibius oleh orang-orang di sana dan hampir kehilangan keperawanannya. Li Qingfeng lah yang menyelamatkannya di bar tersebut. Kemudian Meng Yaosu membawa polisi untuk menutup bar tersebut guna penyelidikan, tetapi bos Biao Hu melarikan diri. Hahaha, Kapten Su yang terhormat. Aku tidak menyangka akan mengikatmu kali ini. Biao Hu menatap Meng Yaosu dengan pandangan tidak bersahabat, wajahnya penuh dengan kedengkian. Biao Hu sangat marah kepada polisi wanita di depannya. Karena ia ingin berurusan dengan polisi wanita itu terakhir kali, buah zakarnya ditendang oleh pemuda misterius itu. Ditendang di bawah ikat pinggang, amarahnya memuncak. Ia harus membalas dendam, dan melampiaskannya pada polwan itu. Saudaraku bermata satu, cewek ini cantik sekali. Sayang sekali kalau dia dibunuh. Kita bisa main-main saja dengannya. Lelaki dengan bekas luka itu tersenyum dan berkata kepada lelaki bermata satu. Iya benar, Bung. Gadis ini terlalu cantik. Kita bisa bercinta dengannya dan memotretnya. Jadi kita bisa menikmati rasanya nanti juga. Orang kedua dari keempat pencuri itu menunjukkan senyum cabul dan berkata. Dia benar-benar ahli strategi di antara keempatnya, memiliki strategi yang sangat kejam untuk tidak hanya menyentuh Meng Yaosu tetapi juga tetap menyimpan foto-fotonya. Biao Hu, nomor 2, kamu benar. Sayang sekali membunuh cewek secantik itu. Ngentot dia dan foto-foto. Pria bermata satu itu tersenyum dingin dan berkata dengan senyum cabul. Orang-orang jahat ini tidak peduli dengan aturan dan melakukan hal-hal buruk. Mereka paling suka melakukan hal-hal seperti ini. Mendengar kata-kata pria bermata satu itu, Meng Yaosu memucat. Matanya berkilat ketakutan. Dia tidak takut apapun selain diperkosa oleh para bajingan itu satu persatu. Orang-orang menjijikkan itu juga ingin memotretnya. Dia mungkin tidak bisa tenang bahkan jika dia sudah mati. Su Mengyao punya identitas khusus. Biasanya dia tidak mau mengatakannya. Tapi demi menyelamatkan diri dan menakut-nakuti para perampok, dia pikir dia harus mengatakannya. Dengar, ayahku adalah Panglima Kepolisian Kriminal Kota Laut Timur. Kalau kau berani menyentuhku, dia takkan memaafkanmu. Melihat senyum cabul dari pria bermata satu dan yang lainnya, Meng Yaosu akhirnya mengungkapkan identitasnya dan berharap dapat menakuti mereka dengan itu. Bagaimanapun, kepala polisi kriminal merupakan sosok yang memberikan efek jera bagi para penjahat. Apa, putri kepala suku? Si lelaki bermata satu mengubah ekspresi wajahnya, dan matanya memancarkan sedikit rasa berat. Jika wanita di depannya adalah orang biasa, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Namun, pihak lawan adalah putri direktur polisi. Ini adalah identitas yang sangat besar. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, itu akan menimbulkan konsekuensi serius. Bukan hanya lelaki bermata satu itu, lelaki dengan bekas luka dan beberapa orang lainnya pun mengalami keterkejutan di seluruh wajahnya. Jelas saja, identitas Meng Yaosu membuat mereka khawatir. Bro, semuanya sudah beres. Apa menurutmu sutradara akan memaafkan kita meskipun kita membebaskan cewek ini? Wajah nomor 2 menjadi gelap dan berkata kepada pria bermata satu. Bro, kita sudah menangani begitu banyak kasus. Kalau kita menangani satu lagi, nggak masalah. Setelah selesai, kita akan meninggalkan kota Laut Timur. Nggak ada yang bisa menangkap kita. Biao Hu tersenyum tipis dan berkata kepada pria bermata satu itu. Biao Hu sangat membenci Meng Yaosu dan ingin sekali membunuhnya. Wanita sialan ini merusak kejantanannya, dan barnya pun ditutup. Ia sendiri dicari polisi dan hidup seperti anjing. Dia ingin membalas dendam. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pria bermata satu itu tersenyum dingin dan mendengarkan saran nomor 2 dan Biao Hu. Dia penjahat yang telah melakukan banyak sekali kejahatan. Dia merasa gatal setelah seharian tidak melakukan kejahatan. Hehe, putri direktur polisi. Aku belum pernah main sama dia sebelumnya. Aku harus coba hari ini. Nomor 2, ambil kamera, aku mau foto telanjang dia. Pria bermata satu itu menunjukkan senyum cabul dan berjalan menuju Meng Yaosu. Ah, berhenti. Ayahku adalah direktur Tian Ningsu. Wajah Meng Yaosu pucat pasi, matanya penuh ketakutan. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Memang, Tian Ningsu adalah kepala kepolisian kota Donghai dan memiliki kekuasaan serta ketenaran yang besar. Ia telah menangkap banyak penjahat dan bahkan dikenal sebagai sumber malapetaka bagi para penjahat. Para bajingan itu akan menunjukkan rasa hormat dan mengalah sedikit saat mendengar nama Tian Ningsu. Meng Yaosu ingin menakut-nakuti para pencuri itu dengan nama besarnya.
Namun dia tidak tahu bahwa para pencuri itu sama sekali tidak peduli terhadap Tian Mingsu. Para pencuri ini bukan gangster. Mereka adalah penjahat kejam yang hanya peduli pada uang dan wanita. Meng Yaosu, meskipun ayahmu kuat, kita akan pergi setelah selesai. Dunia ini luas. Dia tidak akan bisa menangkap kita. Si lelaki bermata satu tersenyum dingin dan berkata, wajahnya garang. Kemudian, pria bermata satu itu mulai melepas pakaiannya. Dia adalah pemimpinnya, jadi wajar saja jika dia akan menyentuh Meng Yaosu terlebih dahulu. Biao mengambil kamera dan bersiap untuk memotret. Penisnya sudah rusak dan tidak bisa berhubungan seks, tetapi ia ingin memotret dan membalas dendam pada wanita ini. Ia ingin menghancurkan reputasinya. 3 pencuri bertopeng lainnya tersenyum cabul dan mulai menanggalkan pakaiannya, berjalan menuju Meng Yaosu. Siapa yang dapat membantu saya? Wajah cantik Meng Yaosu pucat, dan matanya penuh keputusasaan. Ia seakan telah melihat nasibnya yang menyedihkan. Ia tak rela, marah, namun tak berdaya. Entah bagaimana, di saat yang berbahaya ini, seseorang terlintas di benak Meng Yaosu, tak lain adalah King Feng Li. Ia berharap Li King Feng akan datang dan menyelamatkannya, tetapi ia merasa itu mustahil. Karena para pencuri itu berganti mobil di tengah jalan, dan ada orang-orang yang berkoordinasi dengan mereka. Orang biasa tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Tiba-tiba ia merasa agak menyesal masih perawan. Seandainya ia tahu lebih awal, ia pasti sudah mencari pacar dan memberikannya. Tapi sekarang, perawan itu akan dihancurkan oleh para bajingan itu. Ia benar-benar putus asa. Bajingan. Beraninya kau memperkosa wanita secantik itu. Tiba-tiba terdengar suara samar dari luar jendela. Siapa? Siapa di sana? Ekspresi wajah pria bermata satu itu berubah dan dia berkata dengan keras. Seseorang datang ke punggungnya tetapi dia tidak menyadarinya, yang membuatnya terkejut. Ya, lihat, kamu jelek dan cuma punya satu mata. Jangan bikin orang takut. Bukankah ibumu pernah bilang kalau orang jelek nggak boleh jalan-jalan? Tubuh King Feng Li bergerak dan melompat dari jendela sambil mengkritik pria bermata satu itu. Bab 90. Rasa syukur dari keindahan. Apa-apaan ini, siapa kamu? Berani menghinaku. Kamu mau mati. Pria bermata satu itu menanggapi dengan dingin setelah mendengar King Feng Li menghina penampilannya. Seperti kata pepatah, pukullah tapi jangan ke wajahmu, ejeklah tapi jangan ke kelemahanmu. Diolok-olok karena matanya yang sebelah adalah tabu terbesar bagi pria itu. Li King Feng yang mengeksposnya seperti ini di depan semua orang, menyebutnya jelek karena matanya yang hilang, membuatnya sangat marah. Perkenalkan, aku Li King Feng, teman Meng Yaosu. Aku di sini hari ini untuk menyelamatkannya. Aku akan memberi kalian kesempatan. Lepaskan dia sekarang juga, patahkan tangan kalian sendiri, dan aku akan membiarkan kalian hidup-hidup. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, King Feng Li berbicara dengan percaya diri. Mendengar bahwa King Feng Li ingin menyelamatkan Meng Yaosu dan dia bahkan ingin pria itu mematahkan tangannya sendiri, pria bermata satu itu tertawa mengejek. Pria itu merasa hari ini bukan harinya, bertemu dengan pria sok penting seperti itu. Memangnya dia pikir dia siapa? Spiderman? Batman? Nak, aku beri nilai penuh untuk kepura-puraanmu. Tapi kita berlima di sini, dan kamu cuma satu. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak dengan wajah mengejek. Ia menganggap Li King Feng kurang peka terhadap kemampuannya sendiri. Ada orang-orang bodoh di mana-mana, terutama tahun ini. Pria itu memutuskan untuk memberi pelajaran keras kepada pria menyebalkan ini. King Feng Li, pergilah sekarang. Jangan coba-coba menyelamatkanku, selamatkan dirimu sendiri dulu. Mereka punya senjata, kau bukan tandingan mereka. Wajah cantik Meng Yaosu menunjukkan ekspresi panik saat dia berteriak pada King Feng Li. Ketika Lily tidak ada di sini, dia ingin Lily muncul. Namun, ketika dia muncul, yang dia inginkan hanyalah Lily pergi. Dia tahu betul bahwa para penculik itu tidak hanya membawa senjata, tetapi juga bahan peledak. Li King Feng jelas bukan tandingan para penjahat-jahat itu. King Feng Li, kau bodoh sekali. Seharusnya kau mencari seseorang untuk menyelamatkanku, bukan muncul begitu saja di sini. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi putus asa. Ia tahu dirinya dan Li King Feng akan mati. Para gangster itu, tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Yao Yao kecil, jangan khawatir. Sampah bermata satu ini jauh dari levelku. King Feng Li mengedipkan mata pada Meng Yaosu saat dia berbicara sambil tersenyum. Dia sebenarnya sudah ingin menyingkirkan mereka saat mereka masih di bank, tetapi memutuskan untuk menyembunyikan keahliannya yang sebenarnya. Karena tidak ada orang luar, dia tidak punya pertimbangan lain untuk menyingkirkan orang-orang ini. Bagi Raja Serigala, 50 orang pun bukanlah tandingannya. Beraninya kau menyebutku sampah bermata satu. Kau ingin mati saja. Lelaki itu berubah menjadi ganas, matanya bersinar karena keinginan membunuh. Li King Feng mencapai batasnya, mengejek mata satu miliknya.
Ia bersumpah akan mematahkan setiap anggota tubuh Li Qingfeng dan membuatnya menyesali semua yang baru saja diucapkannya. Wus! Pria itu bergerak seperti seekor puma dan, dengan kecepatan tinggi, melesat ke arah King Feng Li. Ha! Ia meraung dalam-dalam sambil mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke arah Li Qingfeng. Gerakan itu disertai suara keras yang menusuk. Pukulan itu begitu kuat hingga terdengar seperti ledakan sonik. Pria itu memang punya keahlian yang luar biasa. Dari satu pukulan itu saja, sudah terlihat jelas. Wus! Tubuh pria itu, bagai peluru yang melesat keluar dari laras senapan, terlempar mundur. Ia menabrak dinding dan terguling. Hanya dengan satu tembakan, pria itu kalah. Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang menatap King Feng Li dengan tidak percaya. Tendangan yang sangat kuat. Wajah Meng Yaosu dipenuhi keheranan. Tatapannya ke arah Li Qingfeng memancarkan kekaguman. Pria bermata satu itu bukan penjahat biasa. Ia adalah penjahat paling dicari di kota Laut Timur. Yang terkuat dengan kekuasaan terbesar. Bahkan angkatan bersenjata pun tak mampu menandinginya. Tetapi sekarang, orang yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh 4 atau 5 polisi bersenjata baru saja dikalahkan oleh satu tendangan King Feng Li. Kuh! Pria itu batuk darah sambil berjuang untuk bangun. Wajahnya tampak ngeri. Dia tahu dia telah memilih pertarungan yang salah. Pria di depannya terlalu kuat, dan dia bukan tandingannya. Nak, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Aku yang bawa pistol. Dia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah King Feng Li dengan niat membunuh. Kamu pikir hanya karena kamu punya pistol aku akan takut? Dia mencibir sambil melirik pistol di tangan pria itu dan berjalan ke arahnya. Pang, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Dia menarik pelatuknya dan peluru tembaga di dalamnya terbang tepat ke arah King Feng Li. King Feng Li, hati-hati. Ketika melihat pria itu benar-benar menarik pelatuknya, Meng Yaosu berteriak. Ia ketakutan. King Feng datang untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi padanya, ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan perasaan tidak enak, bahkan jika ia bisa keluar hidup-hidup. Wus! King Feng Li memiringkan tubuhnya ke kiri dalam sekejap dan langsung menghindari peluru. Apa? Bagaimana dia bisa menghindari peluru? Pria itu benar-benar terkejut. Apa dia manusia? Bisa menghindari peluru? Saat itu, semua orang terkejut. King Feng Li bergerak seperti angin puyuh dan dalam sekejap, bergerak di depan pria bermata satu itu. Lelaki itu mengangkat senjatanya lagi, ingin menembak tetapi King Feng Li dengan cepat meraih senjata itu, dan dengan sekali putaran, menghancurkannya menjadi potongan logam tak berguna. Patah. Li Qingshan mencengkeram leher pria itu, dan dengan sekali sentakan, mengakhiri kehidupan jahatnya. Matanya masih dipenuhi kebencian. Ia tidak ingin mati seperti ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama mendominasi kota Laut Timur, ia akan mati di tangan pemuda seperti dirinya. Kakak sudah mati. Kita harus membalaskan dendamnya. Bunuh orang ini. 3 penjahat lainnya mengeluarkan senjata mereka dan menembaki King Feng Li. Pelurunya, meski cepat, tidak secepat King Feng Li. Seakan berteleportasi, King Feng Li muncul di depan ketiga penjahat itu, mengeluarkan pisaunya, dan menebas 3 kali. Peng, peng, peng. Ketiga penjahat itu mencengkeram leher mereka saat mereka jatuh ke tanah. Darah mengucur dari leher mereka dan mengalir ke genangan air di tanah. Setan. Ini pasti setan. Saat itulah pria berbekas luka itu tiba-tiba teringat pada Li Qingfeng. Dialah yang mematahkan testisnya di bar. Pria yang menghancurkan puluhan anak buahnya. SS berdiri di sana. Kalau kau mendekat lagi, aku akan meledakkan bomnya dan kita semua akan mati. Pria berbekas luka itu mengeluarkan korek api dan mengangkat bajunya. Ia tergagap saat mengancam King Feng. Ketika melihat bahan peledak di tubuh pria itu, ekspresi Meng Yaosu berubah. Ketika orang-orang itu datang, semua orang melepaskan semua yang mereka bawa. Semua kecuali pria itu, yang menjadi ancaman terbesar. Namun yang jelas, King Feng Li tidak takut dengan ancaman pria itu saat dia tersenyum dingin. Ingin bermain dengan bahan peledak di depan Wolf King pada dasarnya sama saja dengan mencoba mati. Pisau milik King Feng Li tiba-tiba melayang dan dalam sekejap, mengenai tenggorokan lelaki berwajah penuh bekas luka itu. Wus! Darah mengalir deras dari tenggorokannya. Ia ambruk ke tanah, wajahnya masih meringis ketakutan. Tepat sebelum ia meninggal, ia hanya punya satu pikiran, bahwa anak muda itu adalah iblis. Sungguh mengerikan. Kecepatan pisau itu bahkan lebih cepat daripada peluru. Tidak butuh waktu lama sebelum kelima penjahat itu dibunuh oleh King Feng Li. King Feng Li mengeluarkan pisaunya, menyeka darah di pisaunya dan membantu memotong tali yang mengikat Meng Yaosu. Terima kasih. Meng Yaosu berkata penuh rasa terima kasih kepadanya, matanya dipenuhi dengan pikiran yang rumit. Dulu ia membenci pria di hadapannya. Ia pikir pria itu jahat, preman tak tahu malu. Baru sekarang ia menyadari betapa hebatnya pria itu. Ia tahu betul bahwa jika bukan karena pria itu,
ia pasti sudah diperkosa, difoto, lalu dibunuh. Pria ini tak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga melindungi harga dirinya. Itulah sebabnya ia sangat berterima kasih padanya. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.